Ya, baik. Pertama sih kita kan awalnya Kampung KB Bungaok itu didirikan pada tahun 2017. Tapi waktu itu saya menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan. Alhamdulillah beberapa kader kami juga ada yang sudah tingkat Berarti nasional. mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri nih kan dari kabupaten terus ke provinsi. Kira-kira umur yang lansia itu dari mulai berapa sih, Bu? Kalau umur lansia sebenarnya itu kan 60 tahun ke atas yang bisa masuk golantang. Cuman kan sebelumnya itu kan kita cuman bisa mensupport. Yang saya tahu saya beritahu kepada kader-kader. Jadi itu sosmed ya. Sosmed, yang betul, utama sosmed itu tuh. sosmed. Karena gampang digapai orang juga ya Ya sosmed gitu. ya. Dan kemarin pun kita kekurangannya mungkin kalau kita kan baru hanya Kampung KB. Nah, dari ya. situlah karena kan kita kekurangannya itu kadernya. Mereka merasa ada kegiatan setelah ada sekolah Matuga ini yang awalnya memang ngapain sih sudah tua Iya, sekolah sekolah, ya. gitu. Saya pun merasa bersyukur dengan di dinas itu memberikan kegiatan BKL sekolah Matuga itu. Oh, alhamdulillah saya sebagai ketua PKK ada manfaatnya untuk masyarakat betul. ya membuat sekolah. Kita belum bisa, cuman ganti-gantian, nanti ada saatnya Bapak Ibu bisa gitu. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Bagaimana sih cerita nih dari Kampung KB Bungaok bisa jadi juara satu? Itu benar-benar luar biasa. Tidak hanya dari masyarakat yang remaja mungkin ya, dari nyampe lansia pun di naungin semua sampai bisa menjadi juara satu di tingkat provinsi. Tadi kan kita sudah membahas Kampung KB di Bungaok dan sekarang rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Bangga, kembali lagi di Bangga Podcast dengan saya Virga Andrean, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. Baik, kali ini kita akan membahas topik kunci sukses Kampung KB Bungaok, di mana Kampung Bungaok tahun kemarin juara tingkat provinsi. Kali ini saya akan bersama penanggung jawab atau bisa dibilang yang membuat gimana sih Kampung KB di Bungaok ini menjadi juara satu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan dirinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati, saya adalah ketua tim penggerak PKK Desa Caringin sekaligus ketua Kampung KB Bungaok Desa Caringin. Oke, bersama Ibu Widiawati ya? Ya, Biasa dipanggil Widya aja. Oke. Gimana Ibu, sehat? Keadaannya gimana hari ini? Alhamdulillah, cuman agak sedikit flu aja. Agak sedikit flu, tapi tidak menjadi halangan untuk memberi apa ya Bu ya? Memberi masukan atau saran nih gimana menceritakan gimana Kampung KB Bungaok ini bisa menjadi juara satu di tingkat provinsi itu ya Bu ya. Oke Bu, ini saya ingin nanya aja. Gimana sih Ibu bisa nggak menceritakan bagaimana Kampung KB ini bisa juara satu tingkatnya provinsi lagi gitu Bu? Mungkin apa yang membedakan Kampung KB Bungaok, lebih tepatnya Desa Caringin ya Bu ya, bisa menjadi juara satu seperti itu Bu? Ya, baik. Pertama sih kita kan awalnya Kampung KB Bungaok itu didirikan pada tahun 2017. Tapi waktu itu saya belum menjabat sebagai ketua PKK dan alhamdulillah di tahun 2019 kita diberikan amanah sebagai ketua PKK dan pada saat itulah saya belajar sedikit tentang Kampung KB. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 mulai kita mengikuti lomba-lomba poktan dan alhamdulillah ada beberapa yang masuk juara tingkat kabupaten dan pada tahun 2023 kita meraih juara umum di tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah pas tahun 2024 kami terpilih untuk mewakili Kabupaten Tangerang untuk mengikuti lomba Kampung KB dan poktan-poktan tingkat provinsi. Oh, jadi sebelum masuk provinsi sering ya Bu ya juara-juara di kabupaten ya? Iya. Gitu. Terus apa sih yang membedakan nih kampung Ibu nih, Kampung KB Bungaok sama kampung KB lainnya sehingga bisa mewakilkan dan sering juara nih di tingkat kabupaten?
Ya pastinya sih yang satu kekompakan antara kader, dan saya mempercayai para kader. Utamanya yaitu satu, ketika kegiatan Pokja dan Poktan itu mereka berjalan dengan sendirinya. Saya sebagai ketua Kampung KB mensupport dan hanya mendukung, karena tanpa dukungan pun mereka tidak bisa berjalan gitu. betul, Jadi betul. kita saling kekompakan antara kader dan antara ketua. Jadi saya pun sendiri langsung bergerak, langsung ikut terjun, tidak seperti ketua-ketua yang lain hanya Ya menyuruh. menyuruh aja ya. Ya. Jadi ibu ikut nyemplung Ya, juga. seperti itu. Karena kalau iya. misalkan kadang-kadang kan kalau saya hanya menyuruh, kalau saya pergi tiba-tiba kader sudah aja. Iya betul. Iya kan? Jadi ibu juga bisa menjadikan contoh gimana sih kader ini bisa kompak, terus akhirnya bisa juara seperti ini. Support juga Support sih ya. setiap mereka mengikuti kegiatan dari dinas lain atau apa, selalu kita support. Intinya sebagai ketua saya mensupport langsung mereka, atau ada kegiatan acara apa saya support langsung. Hayo ikut, saya bantu, Iya, saya support gitu. terus Karena ya. dengan support mereka jadi semangat, mereka menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan. Alhamdulillah beberapa kader kami juga ada yang sudah tingkat nasional juara, terus ada hebat yang ya, Bu, ikut jambore-jambore Oh, jambore. juga, alhamdulillah. Jadi mereka menambah ilmu dan wawasan gitu. Ya jadi nggak semena-mena langsung tiba-tiba juara aja ya. Jadi dari bawahnya itu bener-bener perjuangannya sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi berarti udah berapa kali Bu juara di kabupaten? Kalau di kabupaten kita kan dari tahun 2022 2023 2 kali. Oh, 2 kali berturut-turut. Iya. Tapi awalnya dari Poktan-Poktan dulu Poktan-Poktan gitu. dulu gitu. Oke. Berarti yang membedakan mungkin kalau di kampung KB Ibu ini ketuanya ikut terjun langsung. Jadi Ibu menjadi contoh bagaimana nih kader-kader biar mereka tuh termotivasi supaya gimana sih kita tuh harus kompak seperti itu Ibu ya. Terus kan Ibu nih dari kabupaten, mungkin kan perbedaannya lumayan ya sama provinsi untuk persiapannya. Persiapan awal sih kita adakan musyawarah dulu. Musyawarah di musyawarah desa, dusun, antar dusun, masyarakat, tentunya dengan stakeholder setempat, terus para kader, RT RW. Kita adakan musyawarah dulu bahwa kita tuh terpilih untuk mengikuti lomba Kampung KB tingkat provinsi. Disitulah Bapak Kepala Desa mensupport kegiatan-kegiatannya. Karena tanpa kita terbuka dengan masyarakat, kita terbuka dengan desa, tidak mungkin seperti ini. Betul. Karena kita tidak mungkin kader itu kalau nggak ada dukungan dari desa atau masyarakat, kita tidak akan bisa juara seperti ini ya. Gitu. Berarti mungkin ada tantangan tersendiri nih kan dari kabupaten terus ke provinsi itu kan lumayan ya Bu ya, lumayan naik ya Bu ya. Ada nggak sih tantangan terberat gitu? Pasti banyak lah ya, tantangan pasti ada. Yang utamanya itu untuk kader yang pengetahuannya, tidak semua kader itu pengetahuannya lebih banyak ya. Ada juga kayak kan yang gaptek gitu, betul, kan. betul. Jadi kita saling berkolaborasi antar kader. Ada kader yang gaptek dari satu Poktan itu, tidak mungkin kita semua kader itu nggak mungkin orang pintar semua. Tapi saya pilih orang yang mau kerja juga. Kalau misalkan mereka ada yang pintar dengan teknologi tapi tidak bisa kerja untuk apa aja, gitu. ya, Bu, Jadi ya. ada antara kader yang gaptek, ada antara kader yang mau berjalan dengan kegiatan-kegiatan. Jadi kita saling kolaborasi gitu. Ya. Karena kalau nggak kayak gitu susah juga. Betul. Karena zaman sekarang apapun itu sosmed ya. Yang betul, utama itu sosmed. Karena gampang digapai orang juga ya sosmed gitu. ya. Dan kemarin pun kita kekurangannya mungkin untuk masuk nasional yaitu sosmed. Sosmed aja ya. Karena kurang. Kita baru memiliki Instagram Kampung KB-nya saja, yang setelah saya sharing-sharing, karena saya masuk juga yang nasional itu yang dahsyat ya. Kita sharing di situ, ternyata mereka setiap Poktan, Pokja itu memiliki Instagram atau
Facebook masing-masing Iya, gitu. pokoknya semua sosmed Semua punya. sosmed ada, Poktan-Pokjannya ada, itu ya, ada ada. semua. Kalau kita kan baru hanya Kampung KB. Nah, KB, dari ya. situlah, karena kan kita kekurangannya itu kadernya belum mengerti semua tentang sosmed. ya. Jadi kurang di teknologi Iya. aja ya sebenarnya. Berarti tantangannya itu paling di sosial media aja ya. Berarti harus mencari yang bagaimana bisa manajemen sosial media. Berarti ya Bu ya. Terus ini kan Ibu sering nih juara 2 kali berturut-turut sehingga masuk provinsi. Ada unggulan-unggulan apa nggak sih program dari Kampung KB di Bungaok ini? Alhamdulillah, unggulan kami itu kami memiliki unggulan kegiatan sekolah lansia Matuga. lansia. Dengan mandiri kita menciptakan sekolah Matuga. Matuga itu dari sekolah lansia itu dari BKL. Dari Matuga itu artinya masa tua bahagia. Masa tua bahagia. Iya. Jadi masyarakat Caringin, alhamdulillah kegiatan ini sangat diterima dengan baik oleh masyarakat Caringin. Wabil khususnya itu para lansia, mereka merasa ada kegiatan setelah ada sekolah Matuga ini. Yang awalnya memang ngapain sih sudah tua sekolah ya. gitu Kadang kan. ada yang masih begitu ya Bu ya. Ngapain? Saya nggak bisa baca, takut gini-gini. Dan alhamdulillah setelah angkatan pertama di wisuda, sekarang kita sudah memiliki angkatan kedua. Angkatan kedua. Dan banyak sekali yang minat. Tapi kan nggak cukup tempatnya. Iya, bukan nggak cukup juga karena kan memang harus dibatasi dibatasin ya Bu ya. Yang awalnya kita siswa itu hanya 25 peserta, dan sekarang itu kalau di ini mah harusnya 30, cuman sekarang kita ada 33 siswa. 33 siswa. Karena setiap saya ketemu di majelis taklim atau di mana kan lansia ya. Ibu kok saya nggak diajak sekolah gitu kan. Iya, kata saya, nanti ya tahun depan. Alhamdulillah mereka tuh sangat bahagia dengan adanya kegiatan itu. Saya pun merasa bersyukur dengan di dinas itu memberikan kegiatan BKL Sekolah Matuga itu. Alhamdulillah saya sebagai ketua PKK ada manfaatnya untuk masyarakat. Betul. Ya, membuat sekolah itu jadi mereka bahagia. Jadi mereka abis ini, tapi mereka yang kemarin lulus, Bu, abis ini kita ngapain kayak gitu. Dan saya alhamdulillah kemarin saya sudah minta ke Bapak Lurah, Pak Lurah tolong dong beliin alat musik. Ini nih kita mau buat kayak band gitu ya. Tim Kosidahan Marawis, tapi yang lansia-lansia insya Allah nih udah dibelikan sama Bapak Kepala Desa. Nanti paling kita lagi sedang mencari pelatihnya gitu. Karena memang mereka selalu menanyakan, Bu, gimana nasib kita setelah wisuda gitu. Karena kan gantian ya. Gantian, kasihan yang lainnya gitu. Lansia itu kan lumayan cukup banyak ya di Desa Caringin. Jadi kita ya salah satunya itu keunggulannya. Alhamdulillah kemarin juga dari Bapak Kepala BKKBN Provinsi bilang, katanya ini sekolah terbaik di Provinsi Banten. Pantesan juara 1 ya Bu ya. Gitu. Kira-kira umur yang lansia itu dari mulai berapa sih Bu? Kalau umur lansia sebenarnya itu kan 60 tahun ke atas yang bisa masuk golantang. Cuman kan sebelumnya itu kan kita pernah baca di kurikulumnya bahwa itu ada yang pralansia juga bisa cuman kita susahnya itu ke golantangnya tidak masuk jadi akhirnya sekarang kita utamain untuk umur 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas gitu. Oke. Terus itu kan karena banyak ya Bu ya. Terus itu gimana tuh ngaturnya, terus gimana strateginya dari tim PKK-nya, gimana biar yang lansia-lansia itu terkoordinir lah dengan baik gitu. Ya, kita kan bisa menjawab aja ke masyarakat dulu ya. Program ini akan berkelanjutan setiap tahunnya. Insya Allah disupport selalu sama kepala desa. Jadi mungkin nanti gantian karena kita tidak bisa menampung semua para lansia yang ada di Desa Caringin. Kalau tampung semua ratusan gitu kan. Cuman kita belum bisa, cuman ganti-gantian. Nanti ada saatnya Bapak Ibu bisa gitu. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Bagaimana sih cerita nih dari Kampung KB Bungaok bisa jadi juara 1? Itu benar-benar luar biasa. Tidak hanya dari masyarakat yang remaja mungkin ya, dari sampai lansia pun di naungin semua sampai bisa menjadi juara 1 di tingkat provinsi.
Tadi kan kita sudah membahas Kampung KB di Bungaok dan sekarang Rumah Dataku. Mungkin di perlombaannya di hari yang sama, cuma berbeda kategori. Mungkin Ibu bisa menceritakan nih bagaimana sih bisa menjuarai di Rumah Dataku juga. Ya, itu salah satunya ya saya terjun langsung juga. Saya sebagai ketua Kampung KB, tapi saya terjun di RDK sebagai kader. Saya di situ kader. Kader juga. Kader. Karena kalau misalkan saya cuma menyuruh staf-staf atau kader itu buat data, karena data itu sangat banyak, rumah betul, data itu sangat banyak. Jadi kita di situ saling support, saling dukung, pastinya antara para kader, staf-staf. Di situ kita dibantu juga oleh para RT RW tentang mobilitas dan kuantitas semua yang ada di rumah data itu. Jadi nggak mungkin bisa sendirian, apalagi saya gitu kan. Saya cuman bisa mensupport yang saya tahu, saya beritahu kepada kader-kader. Jadi mereka yang lebih pinter teknologi ya gitu ya, seperti makanya rata-rata kader rumah data itu staf desa. Ya. Dan alhamdulillah staf desa kami masih banyak yang muda-muda gitu. Jadi mereka lebih cepat ya? Dan nggak gaptek gitu kan. Ya? Makanya saling ketika saya bagian pencari data sama kader-kader ya gitu kan. Para RT nanti mereka yang mengelola gitu, dan dibantu juga oleh PPKBD terus PLKB ya. PLKB alhamdulillah PKB-nya kecamatan kita itu sangat support, sangat banyak berbagi ilmu kepada para kader di Desa Caringin gitu, saling support ya. Dan alhamdulillah rumah data itu sangat bermanfaat di Desa Caringin. Jadi setiap kita mengadakan musrembang, sekarang kita sudah ada data-data, oh apa nih yang sekarang isu strategisnya itu tentang apa, kayak misalkan oh angka stunting sekarang sekian, sudah ada di rumah data itu. Berarti benar-benar rumah data di Desa Caringin ini terstruktur banget ya Bu ya, kalau bisa bilang. Begitu, seperti kan kita juga kemarin Bapak Kepala Desa membuat inovasi macan tandukan. Macan tandukan itu masyarakat Caringin taat kependudukan. Karena di Desa Caringin itu banyak perusahaan sama perumahan. Jadi banyak warga masyarakat yang belum berKTP Kabupaten Tangerang. Dari situ ya, Bapak Kepala Desa membuat inovasi itu agar masyarakat bisa pindah KTP Caringin ya, bisa wajib pajak di Kabupaten Tangerang. Seperti itu. Ya, jadi wajar lah kalau rumah dataku di Caringin itu bisa juara. Tadi rumah kampung KB juara, rumah data juara provinsi. Sangat-sangat luar biasa ya dari Ibu Widya ini. Bagaimana mengkoordinasi kader-kader yang ada di Desa Caringin gitu. Ada kesulitan nggak sih Bu? Seperti tadi kan kampung KB kesulitannya mungkin gaptek. Kalau di rumah data ini tantangannya apa sih Bu? Ya sama, gaptek juga ya. Awalnya kita kan tidak mengerti. Kita itu rumah data udah sampai masuk 5 besar nasional. 5 besar nasional. Kita sempat masuk 5 besar nasional. Sayangnya itu memang kita tidak memiliki sosmed khusus. Kembali lagi ke sosmed lagi ya. Ternyata pas saya lihat kekurangan kami itu dari situ. Hanya itu aja. Iya, karena saya lihat yang dari kemarin juara umum nasional itu Jawa Barat ya. Saya lihat mereka setiap Poktan itu memiliki sosmed. Saya rumah data kami belum memiliki sosmed, masih menyatu dengan Kampung KB. Ternyata harus pisah ya. Iya. Tapi deket-deket ini Ibu udah mencari belum tim-tim sosmed atau gimana gitu Bu? Udah sih ya. Udah cuman untuk kegiatan setiap harinya kita setiap bulan masih berjalan. Cuman kalau sosmednya, kalau rumah data kita belum buat lagi. Apa memang kita masih bisa dilombakan? Berarti nanti ada perlombaan lagi kapan nih Bu? Tahun ini ada, tapi untuk kabupaten sekarang di Kecamatan Jambeng kalau nggak salah. Kemarin juga mereka studi tiru ya ke desa kami. Kita saling berbagi ilmu, mensupport juga, dan insya Allah pada hari ini juga kita akan berkunjung ke sana, memberikan support. Saling berbagi ilmu yang kita bisa, yang kita mengerti. Karena menurut orang dinas kemarin sih bilang setiap kegiatan tahunan itu lomba pun
penilaiannya beda-beda. Beda-beda ya. Makanya kita harus lebih ini yang semampu kita bisa ya kita laksanakan aja sih gitu. Berarti Ibu udah punya inovasi nih untuk Kampung KB. Kalau bisa diceritain apa tuh Bu inovasinya? Biar bisa juara lagi nih. Ya pastinya setiap inovasi kita punya itu Pokja, Poktan semua kita harus memiliki inovasi. Ya, yang utama itu ya dari sekolah BKL itu kita ada sekolah Matuga tadi. Terus ada juga Gelas Pelita. Gelas Pelita itu gerakan lansia sehat peduli kita. Jadi kegiatannya itu seperti mengecek kesehatan para lansia, terus olahraga yang dikomandoi oleh para kader. Jadi Kader kita berarti sudah ada kayak senam pagi atau iya, senam itu yang menggerakkan itu instrukturnya dari kader. Jadi kader kita sudah terlatih, udah mendapat sertifikat dan mereka sertifikat pun ada. Iya. Jadi kalau seperti itu kita nggak mesti nungguin orang kesehatan. Jadi kader kita langsung sudah bisa melatih para masyarakat gitu. Terus ada juga dari BKB kita memiliki inovasi Gemikan Canting, gerakan makan ikan cegah anak stunting. Jadi kita memiliki kolam biovlog dari bantuan APBDes dan ada juga kolam dari swadaya masyarakat. Kolam ikannya itu hasilnya kita budidayakan membuat PMT. Jadi setiap posyandu PMT apa itu? makan tambahan. Oh, makan tambahan. Oh iya, saya kira ada singkatan lain. Pemberian makan tambahan untuk para balita yang datang ke posyandu atau ibu hamil. Biasanya tuh hasil ikannya itu kayak kan lele jarang orang suka. Tidak semua suka karena ngelihatnya gimana. Nah, akhirnya kita buat inovasi. Dibuatlah nugget lele, dibuatlah roti goreng isi nugget lele kelor gitu. Seperti itu. Terus ada juga di BKR kita memiliki inovasi konseling. Kadang-kadang kan yang remajanya langsung kayak malu gitu loh untuk curhat kepada orang tua kalau mereka ketika memiliki masalah. Nah, disinilah kita memiliki wadah ketika ibunya si BKR ini bisa sharing sama kader atau sama saya sendiri, dan bisa juga si remajanya ini sharing dengan para kader karena malu ya. Insya Allah itu semua akan kita keep biasa gitu aja. Jadi kami terpercaya ketika ada masalah di remaja ataupun ibu remaja. Kayak teman curhat gitu teman curhat, bener buat teman curhat. Berarti bener-bener dampak buat masyarakat itu luar biasa bagus banget ya. Alhamdulillah. Iya. Kita juga dari UPPKA juga ada inovasinya kemas sosmed. Yaitu salah satunya sosial media sempat kemarin berjalan tapi namanya kader juga ada yang keluar masuk ya gitu ya. Satu tantangan juga, dan alhamdulillah kita sih utamanya masyarakat ini merasakan manfaatnya adanya Kampung KB ini. Seperti UPPKA itu kita banyak menjual produk-produk yang dibuat oleh masyarakat Caringin, seperti contohnya dodol bungaok, dan alhamdulillah itu udah terkenal banget gitu karena yang buat orang bungaok desa Caringin. Terus ada lagi kayak PY, ada banyak lah, masih banyak yang lainnya. Berarti benar-benar banyak kegiatan, banyak produk yang dijual benar-benar. Iya, dari hasil yang dari desa Caringin sendiri sudah ada. Tadi kan kita bahas bungaok. Bungaok itu apa sih Bu? Kan saya belum tahu nih bungaok itu nama daerah, nama apa. Mungkin Ibu bisa menjelaskan nih bungaok itu apa sih? Yaitu bungaok itu memang banyak sekali orang kok namanya bungaok. Iya, serem banget. Asing banget di telinga saya itu. Bahkan kemarin di provinsi tuh kalau bungaok itu nama hantu loh kayak gitu kan. Atau orang dinas. Bukan, kalau di kita itu bungaok itu adalah nama kampung-kampung yang berada di desa Caringin. Terus bungaok itu adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di desa Caringin. Tokoh agama ya? Iya, tokoh agama dulunya leluhur. Leluhur ya. Jadilah di desa Caringin itu setiap nama kampung dinamain Kampung Bungaok. Ada Kampung Bungaok Kidul, Bungaok Nyamplung, Bungaok Jengkol. Jadi semua rata-rata memakai nama Bungaok karena dari nama si tokoh penyebar agama di desa Caringin gitu. Dan saya pun kayaknya beda dari yang lain karena yang lain adanya kayak nama bunga-bunga gitu. Kalau saya bungaok sampai orang dari pusat tuh apa itu bungaok gitu. Iya. Jadi bungaok itu dari awal emang udah nama bungaok atau
Bungaok. Dari awal emang bener-bener namanya Bungaok. Bungaok aja udah. Iya, biar terkenal. Biar terkenal ya. Buktinya juara 1 di provinsi. Ya baik, Sobat Bangga, kan setelah nih Kampung KB Desa Caringin Bungaok ini kan meraih juara 1, apa aja sih perubahan-perubahan yang ada di desa tersebut? Ya tentunya banyak sekali ya. Selain para kader, saya pun memiliki banyak ilmu dan manfaat yang lainnya ya. Seperti kita memiliki wawasan yang lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah kemarin juga pas di tingkat kabupaten kita juara 2 kelas ibu hamil juga kemarin. Setelah ikut dari dinas kesehatan dan kader ikut lomba dari dinas kesehatan, kita juara kedua juga tingkat provinsi. Jadi setiap ada lomba-lomba kita terpilih terus. Gitu ya, dari kecamatan lagi kita terpilih terus Desa Caringin. Kader-kader kami, karena kader-kader kami alhamdulillah kayak seperti sudah memiliki ilmu-ilmu, mereka itu udah wawasannya udah banyak, makanya mereka terpilih selalu. Alhamdulillah beberapa kader kami banyak yang terpilih gitu ya. Ini kan kader ibu rata-rata ibu-ibu ya. Nah itu ibu punya nggak strategi nih biar generasinya terus menerus nggak putus gitu loh Bu? Ya kemarin juga kita memiliki beberapa kader remaja, yaitu yang dari PIKR. Kita PIKR itu kita kolaborasikan dengan Posyandu Remaja. Jadi Posyandu Remaja di kita itu yang melakukan kegiatan bukan kayak penimbangan tensi, itu bukan ibu-ibu kader, tapi para kader yang remaja ya. Biar dia itu mengerti ya. Mengerti suatu saat kita tidak pernah tahu ya. Bahkan ada kader saya dari awal dari remaja, sekarang dia udah menikah tahun lalu tuh gitu. Jadi saling ini aja sih. Cuman memang kalau untuk di remaja agak sulit sih ya, maksudnya kadang-kadang mut-mutan juga anak remaja. Iya, betul. Masih mau main, masih mau senang-senang lah ya. Jadi mungkin kalau untuk remaja tuh kesulitannya kader remaja seperti itu aja ya Bu, masih mut-mutan gitu ya Bu ya. Baik Sobat Bangga, kita sudah di ujung acara. Mungkin Ibu ada masukan atau harapan nih untuk Desa Mekarsari ya, Kampung KB Desa Mekarsari yang mengikuti perlombaan tahun ini supaya bisa juara nih seperti Desa Caringin gitu loh Bu. Harapan saya mudah-mudahan, pastinya kan kemarin juga Mekarsari datang berkunjung ya studi tiru. Selain itu kita support langsung juga. Mudah-mudahan mereka bisa lebih baik dari Desa Caringin, bisa menjuarai tingkat nasional bahkan gitu ya, karena mereka pun punya pengalaman yang bagus-bagus. Tidak seperti di Desa Caringin juga, mereka juga memiliki prestasi-prestasi. Mudah-mudahan mereka bisa lebih berprestasi dari tingkat nasional ya, saya doakan. Amin. Dan mudah-mudahan bisa juara di tahun 2025 ini di tingkat provinsi juara umum, di tingkat nasional juga bisa mendapatkan juara. Semangat, tetap kompak. Semangat selalu Desa Mekarsari, Kecamatan Jambe. Oke teman-teman, begitu kita sudah di ujung acara. Tadi kita sudah mendengarkan nasihat atau saran-saran nih dan cerita dari Ibu Widya dari Desa Caringin, di mana Kampung KB Bungaok ini menjadi juara 1 di tingkat provinsi dan rumah dataku juga gitu teman-teman. Mungkin sampai sini saja podcast hari ini. Terima kasih Ibu Widya sudah mau hadir di podcast DPPKB gitu teman-teman. Salam BKKBN, berencana itu keren. Salam DPPKB, bangga. Desa Caringin lebih baik.